Welcome to Draw My Life Indonesia. Survei menyatakan bahwa banyak nih yang nonton tapi belum subscribe. Sekarang yuk pencet tombol subscribe. Iya, tombol yang merah itu. Dan juga tekan loncengnya. Terima kasih atas partisipasinya. Karena lonceng Anda bahagia kami. Nassar. Penyanyi dangdut Nassar yang kita kenal memiliki nama asli Nassar Fahad Ahmad Sungkar atau seringkali oleh netizen dipanggil dengan King Nassar. Ia lahir di Bandung pada 5 Januari 1988. Nassar mengawali karirnya lewat ajang pencarian bakat penyanyi dangdut yang diadakan TV Swasta Nasional Indonesia pada 2004 di TPI atau yang saat ini dikenal sebagai MNC TV. Nassar merupakan anak kedua dari 4 bersaudara dari pasangan Ahmad Hasan Sungkar dan Firdaus Tines Alidah. Dari kecil Nassar sudah terlihat menyenangi dan memiliki bakat di bidang musik. Semasa kecil, ia sudah aktif mengikuti berbagai perlombaan menyanyi, bahkan Nassar mampu menorehkan prestasi dari ajang menyanyi ini. Misalnya saja ia pernah memenangkan lomba menyanyi dangdut se-Jawa Barat, juara pertama lomba pop singer, juara favorit lomba menyanyi dangdut, dan juara lomba karaoke se-Bandung Raya. Demi menjadi penyanyi dangdut yang baik, Nassar juga sering mengikuti festival dari panggung ke panggung. Setelah cukup banyak jam terbang melalui panggung lomba dan festival, Nassar yang saat itu masih berusia 16 tahun dan sedang menempuh pendidikan di SMK 10 Bandung pun bertekad untuk mendaftar pada ajang pencarian bakat penyanyi dangdut dari TPI yang kita kenal sebagai KDI atau Kontes Dangdut Indonesia di tahun 2004. Ia datang ke tempat audisi mengenakan baju merah cabai di hari pertama. Kemudian di hari kedua Nassar mengenakan baju merah marun yang mengantarkannya lolos ke tahap selanjutnya. Baju audisi yang Nassar kenakan saat itu masih ia ingat jelas untuk mengingat perjalanan karirnya. Nassar pun berhasil lolos menjadi finalis pada ajang KDI musim pertama. Pada ajang ini Nassar yang masih berusia sangat muda mampu bersaing dengan ribuan kontestan lainnya, hingga bisa bersaing dengan Siti KDI dan Safarudin KDI dalam babak 3 besar dan berhasil menempati posisi runner-up pada ajang pencarian bakat tersebut. Dari KDI, jalan karir Nassar sebagai penyanyi dangdut semakin terbuka dan ia semakin dikenal banyak orang dan diundang pada acara-acara TV nasional sebagai bintang tamu. Beberapa tahun Nassar dikenal sebagai jebolan KDI, hingga di tahun 2012 setelah kontraknya habis dengan KDI, ia memutuskan untuk rebranding dengan namanya sendiri dan merilis single miliknya sendiri berjudul Gejolak Asmara yang bergenre Arabian progresif. Seiring dengan karir yang semakin meningkat, tidak jarang Nassar juga mendapat omongan tidak enak dari publik. Mungkin banyak masyarakat yang juga mulai mengenal Nassar karena kehidupan pribadi rumah tangganya. Pernikahan Nassar dengan Musdalifah di tahun 2012 yang super mewah saat itu cukup ramai diperbincangkan masyarakat. Bahkan ada saja yang membuat isu-isu tentang pernikahannya kala itu. Dari pernikahan ini, keduanya dikaruniai 1 anak laki-laki dan di tahun 2015 akhirnya memutuskan untuk berpisah. Di samping itu, prestasi dan bakat Nassar patut diapresiasi. Bisa dibuktikan, Nassar berhasil beberapa kali menyabet juara pada acara penghargaan dalam musik dangdut. Misalnya pada tahun 2013, ia memperoleh penghargaan dari Dahsyatnya Awards sebagai penyanyi dangdut terdahsyat. Di tahun 2016 dan 2017 berturut-turut, Nassar memperoleh penghargaan sebagai penyanyi dangdut pria terpopuler di ajang Indonesia Dangdut Awards serta pada acara SCTV Music Awards. Di tahun 2013 hingga 2017, Nassar juga masuk dalam nominasi acara penghargaan musik bergengsi yaitu Emmy Awards dalam berbagai kategori musik dangdut. Selain mengisi acara dengan menyanyi, Nassar juga dipercaya pada berbagai acara ajang pencarian bakat penyanyi dangdut dengan menjadi komentator seperti pada acara Dangdut Akademi 2, Dangdut Akademi Asia, Dangdut Akademi 4, Goyang-Goyang Senggol, The Terong Show, Digoda Lagi, lalu Bintang Pantura musim 1 dan Bintang Pantura musim 4. Di tahun 2020, Nassar juga kembali dipercaya menjadi juri ajang pencarian dangdut di Indosiar, yaitu Liga Dangdut Indonesia atau LIDA 2020.
Di tahun 2021, Nassar kembali ditunjuk sebagai juri dalam acara pencarian bakat Liga Dangdut Indonesia atau LIDA 2021 bersama penyanyi dangdut senior lainnya seperti Rita Sugiarto, Inul Daratista, Dewi Persik, dan Soimah. Pada November 2020, Nassar bersama penyanyi dangdut top lainnya seperti Elvi Sukaisi, Ika Nurjana, Inul Daratista, dan Rizky Ridho merilis kompilasi album berjudul Jagoan Dangdut 2 dan menyanyikan 2 lagu berjudul Hancur Hatiku dan Baru Terasa. Nassar sendiri bisa mengemas lagu-lagu dangdutnya dengan nuansa kekinian. Salah satu lagunya yang paling hits ialah Seperti Mati Lampu. Tidak hanya kalangan pecinta dangdut, masyarakat pasti tidak asing dengan lagu ini karena seringkali potongan video performance Nassar saat membawakan lagu Seperti Mati Lampu viral di sosial media. Tidak hanya liriknya yang unik, namun stage performance Nassar saat membawakan lagu ini memang cukup unik. Ketika di tengah-tengah penampilan, back dancer Nassar biasanya akan mengangkat tubuh Nassar ke atas dan memutar-mutarnya. Selain di dunia entertainment, karena kondisi pandemik yang menyebabkan berkurangnya undangan kepada Nassar untuk tampil, ia pun tetap ingin produktif dengan mulai mengelola bisnis kuliner donat bernama Donat King Nassar yang mulai dibuka pada Juni 2020 di Bandung. Uniknya, tidak hanya rasa manis klasik, Donat King Nassar juga berinovasi dengan menyajikan cita rasa khas Indonesia seperti rasa misro, brown sugar, bahkan rasa gurih seperti tuna pedas, kari ayam, dan oncom. Saat ini, Nassar juga populer di kalangan pengguna sosial media Twitter dan kerap kali netizen memanggilnya Nassar Oppa, layaknya idol K-pop. Bahkan beberapa ada yang berkreasi membuat fancam dan light stick yang biasa digunakan fans K-pop saat idol mereka tampil. Banyak orang mengapresiasinya sebagai penyanyi dangdut dengan skill menyanyi dengan cengkok yang apik serta powerful. Tidak hanya itu, pembawaannya yang ceria juga sangat menghibur. Itu dia kisah Nassar selama meniti karirnya hingga bisa menjadi jajaran penyanyi dangdut top Indonesia. Apa yang Nassar capai sekarang merupakan buah manis dari apa yang ia perjuangkan sejak dulu. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar apabila ada tokoh atau artis yang ingin kalian tonton selanjutnya.